Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Thumma amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit keterangannya minggu lalu dari wa ayyashtariya at-ta'ama waqtal ghala'i wal haja liyahbisahu wa yabi'ahu bi'aghla wa ayyazida fi sil'atin liyaghurra ghairahu wa ayyufarriqa bainal jariyati wa waladiha qabla at-tamyiz wa ayyaghusha aw yakhuna fil kaili wal wazni wadh dhar'i wal 'addi. Di antara termasuk jual beli yang terlarang adalah jual beli atau membeli makanan pada saat harga-harga mahal. Kemudian tujuannya membeli adalah liyahbisahu, untuk dipendam. Kemudian nanti wayabi'ahu bi'aghla, sehingga dapat menjual dengan harga yang lebih mahal atau yang lebih tinggi. Walaupun di sini yang disebutkan adalah wa ayyashtariyat ta'ama, yang dinas di dalam kitab adalah membeli makanan. Tetapi dikiaskan juga bukan hanya makanan. Ya seperti bensin kan bukan makanan. Tapi bukan berarti misalnya ada seorang membeli bensin 10 tangki misalnya, 10 drum. Kemudian di kala mahal ditimbun, nanti ketika tujuannya untuk ditimbun adalah bagaimana di dalam menjualnya itu dapat harga yang lebih mahal. Jadi walaupun ini konteksnya adalah bensin bukan makanan, tapi hukumnya adalah dikiaskan seperti makanan. Ya, atau bahasa fikihnya ini disebut dengan ihtikar. Ya, bahasa fikihnya disebut dengan ihtikar. Apa ihtikar? Membeli barang, itu termasuk makan atau kebutuhan dikala mahal untuk ditimbun supaya nanti menjualnya mendapatkan harga yang berlipat-lipat. Itu namanya apa? Ihtikar. Bahasa fikihnya disebut ihtikar. Kemudian juga wa ayyazida fi sil'atin liyaghurra ghairahu. Termasuk jual beli yang terlarang adalah biasanya ini adalah persekutuan atau kesepakatan antara baik penjual dengan orang ketiga atau pembeli dengan orang ketiga. Ya, salah satu contoh, ada orang menjual sepeda motor misalnya, harganya adalah 20 juta. Ya, si penjual itu menjual dengan harga 20 juta. Kemudian si penjual ini bersekongkol dengan orang ketiga. Ini kalau persekongkolannya adalah dari pihak penjual. Ada pihak ketiga yang sengaja disetting, dikatakan kamu nanti ketika si pembeli datang dengan harga 20 juta, maka coba kamu katakan nanti kalau saya bukan hanya 20 juta tapi saya mampu, sini akan saya beli 23 juta.
Ini adalah persekongkolan dari pihak penjual. Jadi sudah kong kali kong antara penjual dengan orang ketiga, ini juga haram. Atau persekongkolan itu bisa terjadi di antara pembeli. Contohnya bagaimana? Ada orang menjual sepeda motor, ya, ada orang menjual sepeda motor harganya 20. Calon pembeli itu sudah kong kali kong dengan orang ketiga. Kata calon pembelinya, kamu nanti ketika saya akan transaksi, coba katakan kepada penjual bahwasanya sepeda motor itu harganya tidak sampai 20 juta, paling cuma 15 juta. Ya, sudah kong kali kong dengan orang ketiga. Ini juga tidak boleh. Jadi persekongkolan untuk menipu, ya, untuk menggoyahkan pendirian baik penjual atau pembeli, padahal harga sudah ditetapkan, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian wa ayyufarriqa bainal jariyati wa waladiha qabla tamyiz, juga haram hukumnya untuk memisahkan antara jariyah. Jariyah itu budak perempuan, ya, dipisahkan dengan anaknya, karena budak perempuan itu adalah seperti, bukan hanya budak perempuan, budak secara umum itu hukumnya seperti sil'ah, seperti barang. Dalam arti bisa untuk diperjualbelikan. Jadi untung hari ini kita sudah dihapuskan perbudakan, itu sudah dihapuskan. Jadi dulu ketika perbudakan itu masih berlaku, manusia ketika statusnya sebagai abid atau statusnya sebagai jariyah atau statusnya sebagai ima, ini bahasa Arab semua, itu adalah hukumnya atau status manusia itu seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Ya, tapi ketika perbudakan itu dihapus, maka manusia tidak bisa lagi untuk diperjualbelikan. Nah, jika misalnya seorang budak, ya, ada seorang tuan, seorang majikan memiliki seorang budak, budaknya perempuan, dia ingin menjualnya, maka dia tidak boleh untuk menjual budak perempuannya saja tanpa anaknya, atau menjual anaknya saja tanpa ibunya. Kenapa? Karena itu akan menyiksa, ya, akan menyiksa siapa? Anaknya. Misalnya masih masa menyusu, umpama hanya dijual ibunya, jariyahnya, maka anaknya itu akan tersiksa karena masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya. Dan ini bisa dikiaskan juga dengan binatang. Jadi bukan hanya berlaku untuk manusia kalau dalam perbudakan, tapi misalnya kita mau jual sapi, ya, kita punya indukan sapi baru melahirkan usia 15 hari misalnya, ya, induknya dijual tapi anaknya tidak, maka ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena anak sapi yang masih berumur 15 hari itu masih membutuhkan kasih sayang dari induknya. Jadi haram hukumnya untuk memisahkan antara induk dengan anaknya sebelum masa tamyiz. Pada karena buduk misalnya buduk natok saya jual, masa bisa audi buduk nanto tanpa korbi, kecuali lah bisa tamyiz nanti lah beda anu lagi lah beda qaidna qablat tamyiz. Namun misalnya sudah bisa hidup mandiri, kira sekiranya tak akan tak bisa untuk karenai, maka to bisa. Kemudian wa ayyagusya, kita tambahin makna wa ayyagusya, wa ayyagusya lan yen to mbawuh sapa wong, wa ayyagusya lan yen to mbawut sapa wong, ayus, yakni nipu. Kata Rasul, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami. Au yahuna utawa yento nyidrani, au yahuna utawa nyidrani sapa wong berkhianat,
fil kaili ing dalam takaran, wal wazni lan timbangan, wadzar'i lan ukuran, wal addi lan hitungan. Jadi termasuk jual beli yang dilarang adalah menipu. Ini menipu sering terjadi biasanya di kalangan penjual. Kalau di Mesir biasanya orang jual jual buah, jeruk, delima, apel, jeruk yang biasa terjadi itu. Jadi yang baik-baik itu disimpan di atas. Jadi yang baru habis dipetik, yang masih seger daunnya ditaruh di atas. Tapi yang di bawah sudah berulat, sudah busuk. Lah ini masuk ghish namanya. Atau berkhianat. Bagaimana surahnya berkhianat? Ya padahal sudah janji dengan si A misalnya, sudah deal, tapi ternyata ketika hari H bilangnya sudah diberikan ke orang lain. Ini namanya berkhianat, juga dilarang di dalam Islam. Au yakhuna fil kaili wal wazni wadzar'i wal addi. Bisa juga berkhianat di dalam timbangan. Ini disindir oleh Quran dengan ayat surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi walaupun bentuknya pun macam-macam. Kadang ada orang jual bensin misalnya. Ada orang jual bensin atau jual beras. Secara harga kelihatan lebih murah untuk menarik pelanggan. Di toko itu di sana. Itu kalau jual beras itu harganya sangat murah dibanding toko-toko yang lain. Tapi ternyata di balik murahnya itu dikurangi takarannya. Jadi ini juga termasuk ayyahuna fil kaili wal wazni wadzar'i wal addi. Jadi mengurangi timbangan atau berkhianat di dalam timbangan, di dalam takaran dan di dalam ukuran, ya. Ini berarti berkaitan dengan hal-hal yang ditimbang. Kalau misalnya telur dijual kiloan berarti ngurangi. Kalau di sini ada telur dijual kiloan. Nah, karena kadang ada yang dijual bijian, ada yang dijual kiloan. Ya. Untuk barang yang ditimbang, maka masuk berkhianat di dalam jual beli adalah mengurangi timbangan. Kalau masuk barang yang dihitung, berarti mengurangi hitungan. Ini masuk jual beli yang dilarang. Kemudian kita tambahkan beberapa poin terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jika misalnya di dalam jual beli itu ada aib, apa aib? Ada cacat pada barang. Ya, ini untuk menyempurnakan keterangan sebelumnya. Cacatnya itu kan nanti kita terikat dengan yang namanya khiyar. Apa khiyar? Yaitu masa di mana kita memiliki kesempatan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan. Itu namanya apa? Khiyar. Kan ada namanya khiyar majlis, ada namanya khiyar syarat, ada namanya khiyar aib. Ya. Khiyar majlis yaitu khiyar selagi masih ada di dalam, namanya majlis, masih ada di dalam tempat akad. Ya. Jadi masih di dalam majlis transaksi, itu belum selesai, maka di saat itu pembeli dia memiliki kesempatan untuk melanjutkan transaksi itu atau membatalkan. Itu namanya khiyar majlis. Sedangkan khiyar syarat itu adalah khiyar masa bagi pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan itu dengan meletakkan syarat. Contoh, kita misalnya membelikan anak sepatu ke pasar, ya. Anak yang mau memakai sepatu itu tidak ikut, kita tidak tahu persis ukurannya. Maka kita katakan kepada penjual, Pak, ini sepatu sampean saya bawa. Tapi jika nanti ternyata ukurannya tidak cocok,
terlalu kecil atau terlalu besar, maka saya kembalikan. Jika misalnya si penjual mengatakan, baik Bu, tidak apa-apa, bawa silahkan, maka kita sebagai pembeli itu memiliki kesempatan untuk khiyar melanjutkan transaksi atau membatalkan. Namanya khiyar syarat. Jadi ternyata sampai di rumah misalnya kekecilan, maka kita sebagai pembeli masih memiliki kesempatan untuk membatalkan. Ini namanya khiyar syarat. Tapi kalau kita dari pihak pembeli sudah tidak konfirmasi untuk membatalkan, maka tidak batal walaupun tidak jadi, walaupun ukurannya terlalu kecil misalnya. Ya, jadi kita kalau sudah tahu ukurannya terlalu kecil, ya segera dikembalikan, jangan ditahan sampai 1 bulan. Karena kalau sudah sampai batas yang sekiranya itu sudah menafikan dari raubah keinginan untuk memakai sepatu itu, maka batal khiyarnya. Terus kagian apa Gus, tak sedeng misalnya. Ya terserah, mungkin bisa dijual lagi ke orang lain, atau mungkin bisa dikasihkan tetangga. Yang jelas itu kita harus ada perjanjian, dan ketika misalnya di dalam khiyar syarat itu tidak segera dikembalikan, maka otomatis khiyarnya itu gugur. Kemudian yang ketiga itu ada namanya khiyar aib. Apa khiyar aib? Khiyar masa tenggang bagi seorang pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi karena adanya cacat pada barang, pada mabit. Contoh misalnya begitu beli sepatu, ternyata ada bagian bawah sepatu yang sudah sobek misalnya, atau sudah ada yang jahitannya lepas. Maka bagi pembeli ketika menemukan keadaan kondisi barang itu dalam keadaan cacat, itu dia memiliki wewenang atau memiliki kesempatan untuk mengembalikan barang tersebut. Tapi sekali lagi perlu ditekankan, masanya itu adalah masa yang sekiranya urufnya kita kalau barang tidak suka berapa hari dikembalikan. Ya kalau sampai ditahan 1 bulan kan, ya, itu berarti sudah menunjukkan bahwa sudah tidak ada masalah. Maka di sini dijelaskan beberapa kriteria barang-barang yang boleh dikembalikan kalau ternyata ada aib. Sini saya bacakan. Yajuzu lil mushtari raddul mabi'il ma'iba bi arba'ati syurutin. Jadi jika kita punya barang yang di dalamnya terdapat aib, boleh untuk kita kembalikan dengan 4 syarat. Apa syarat itu? Pertama, ayyakunal aibu qadiman. Cacatnya itu memang sudah sejak asal. Jadi beli sepatu yang kita beli itu cacatnya memang sejak dari toko. Jadi kalau misalnya cacat di rumah karena dimakan tikus, ya bukan termasuk dari khiyar aib, karena cacatnya itu disebabkan oleh kita setelah kita ambil barang tersebut. Jadi syarat yang pertama, barang yang ada cacatnya itu boleh untuk kita kembalikan jika memang ayyakunal aibu qadiman ay maujudan indal ba'i qabla qabdil mustari, yakni cacatnya itu sudah ada sejak sebelum barang itu diterima oleh pembeli. Karena li'annal mabi'a qoblal qabdi min dhamanil ba'i, karena barang sebelum diambil oleh pembeli itu berada di dalam jaminan penjual. Jadi karena tadi cacatnya adalah sejak ada di tangan penjual, maka ketika didapati oleh pembeli ada cacat, maka di situ segera kembalikan. Kenapa? Karena pada saat cacatnya itu berasal dari penjual, maka cacat itu berada dalam tanggungan penjual. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah tarkul istiqmal. Tarkul istiqmal. Syarat yang kedua, barang jika ada cacatnya itu boleh dikembalikan. Yang kedua itu adalah meninggalkan penggunaan. Lau neng beli sepatu mungkin bede carek nih bahasa kuti misal. Tapi kiangkui. Isenten sekilo Pak beli boleh. Ya, jadi begitu ada misalnya kita menjumpai cacat di dalamnya, dan asal itu sejak sebelum kita terima, ya sebelum kita bawa pulang itu sudah ada,
Ketika sampai rumah kita tahu, oh ini ternyata cacat, sebelah bawah ada yang sobek, tapi tetap kita pakai. Ya tak apa-apa nak, lagunya kola 2 hari misal. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Syarat yang kedua, jika barang itu ada cacatnya, syarat pertama terpenuhi, yaitu cacatnya itu berasal dari sebelum diterima barangnya. Syarat yang kedua, meninggalkan penggunaan. Jadi begitu dijumpai ada cacat, maka tidak boleh dipakai. Kemudian yang ketiga, ayyakuna raddu 'alal fauri. Hendaknya pembeli begitu menjumpai ada cacat segera mengembalikan, jangan tunda-tunda. Jadi misalnya mulai dari pasar, mun umpamana mungkin toko naki muka, maka segera kembalikan ke pasar. Atau kalau misalnya hari ini sudah tutup tokonya, oke lah, bisa besok. Ini masih masuk dalam kategori alal fauri. Tapi kalau sampai ditunda 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu berarti walaupun barang tersebut cacat, tapi karena mengembalikannya itu sudah terlalu lama, maka penjual berhak untuk menolak. Ini syarat yang ketiga. Sedangkan syarat yang keempat, ayyakunal aibu bagian hinar raddi. Cacatnya itu masih tetap ada pada saat dikembalikan. Apa maksudnya? Pada saat dikembalikan, cacatnya itu masih tetap. Ya, dalam arti kalau misalnya pas dikembalikan cacat itu sudah hilang, kan berarti yang salah siapa? Pembeli. Karena bisa jadi dia hanya salah lihat. Ya, maka syarat yang keempat, ayyakunal aibu bagian hinar raddi. Jadi misalnya sandalan yang gelap atau sepatunya yang dibeli, pengakuan dari pihak pembeli ada sobeknya di sebelah bawah, pada saat dikembalikan sobeknya itu masih tetap. Ya. Karena apa? Kalau misalnya dikembalikan kemudian sobeknya sudah tidak ada, apa yang mau dikembalikan? Ya, ini syarat yang keempat, ayyakunal aibu bagian hinar raddi. Kemudian dari syarat yang pertama tadi, apa syarat yang pertama? Ayyakunal aibu qadiman. Aibnya itu, cacatnya itu sudah ada sejak sebelum diterima. Sekarang kalau ada perbedaan pendapat antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pembeli di sini sama-sama mengaku, kata pembeli, ini cacatnya barang sudah saya jumpai sebelum saya bawa pulang. Artinya barang ini cacatnya sudah sejak dari toko. Sedangkan kata pembeli, kata penjual, tidak, itu cacatnya adalah setelah kamu bawa pulang. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau ternyata antara penjual dengan pembeli ternyata berbeda pendapat urusan yang pertama. Kan pertama syaratnya barang itu bisa dikembalikan adalah aibnya itu, cacatnya sudah sejak dari pembeli. Sekarang berbeda pendapat. Kata yang penjual, cacatnya itu sejak diterima pembeli karena mungkin dimakan tikus dan sebagainya. Tapi kata pembeli itu sudah ada sejak sebelum diterima. Bagaimana penyelesaiannya? Idza tanaza'a fil aibi wa kullu minhuma yaqulu hadatsal aibu indak wa lam tujad bayyinatun. Jika ternyata ada perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli, masing-masing keduanya mengatakan hadatsal aibu indak. Kata pembeli, ini baju atau sepatu ini sobek sudah sejak ada di toko. Sedangkan kata penjual, tidak, baju ini atau sepatu ini sobeknya karena engkau diletakkan sembarangan di rumahmu, dimakan tikus sebelum kau pakai. Walam tujad bayyinah, sedangkan di sini tidak ada bukti. Kan mana kan tidak ada bukti yang menguatkan antara keduanya. Ya. Fa in kana yuhtamalu wuqu'uhu indal mustari wal bai' suddiqal bai'u bi yaminihi. Penyelesaiannya adalah jika ternyata dimungkinkan cacat itu terjadi di antara pembeli dan penjual,
maka yang dibenarkan itu adalah dibenarkan penjual tapi dengan sumpah. Jadi misalnya antara penjual dengan pembeli saling menuduh, kata penjual aibnya itu terjadi ketika sudah dibeli, sedangkan kata pembeli aibnya itu terjadi sebelum dia terima, sama-sama tidak ada bukti, maka yang dibenarkan itu adalah pengakuan dari penjual tapi dengan dikuatkan dengan sumpahnya. Jadi sumpahnya penjual. Wa in kana la yumkinu hudutsuhu 'indal mustari, tapi jika itu aibnya tidak mungkin terjadi pada yang sekiranya tidak mungkin terjadi pada penjual, pada pembeli, suddiqal mustari, maka yang dibenarkan itu adalah pembeli. Contoh begini, beli baju, ya, beli baju. Kemudian baju tersebut, ya, dibawa pulang oleh pembeli. Sampai di rumah, padahal di mana? Pada saat di toko sudah dicoba ukurannya, panjangnya, tingginya, ya, sudah dicoba. Kemudian sampai rumah dipakai oleh pembeli. Ketika dipakai, dia menemukan di sininya sobek atau di lengannya ada sobek walaupun kecil. Maka kemudian si pembeli datang kembali ke penjual. Pak Fulan, ini saya beli baju sampean, ini ada sobeknya di bagian lengan. Kemudian kata penjual apa? Kata penjual, nah berarti sobeknya itu di sampean. Wong tadi waktu dikenakan itu tidak kok, masih utuh, saya menyaksikan. Maka jika seperti itu, yang dibenarkan adalah siapa? Penjual dengan sumpahnya. Billahi, dikuatkan dengan sumpah. Kalau tidak ada bukti, ya. Tapi kalau misalnya dikuatkan dengan bukti, misalnya kata pembeli, loh ini Pak penjual, ini buktinya. Ketika sampai rumah, ya, ini kok sobeknya adalah sudah menunjukkan bahwa sobeknya itu sudah lama. Dan ketika waktu dicoba di toko, si penjual tidak melihat misalnya. Maka jika demikian, yang dibenarkan adalah siapa? Pembeli. Nah, ini jika terjadi munazaah, jika terjadi tanazu antara penjual dengan pembeli. Kemudian sekarang at-tasarruf fi muddatil khiyar. Kalau selama masa khiyar, kemudian pembeli menggunakan barang itu, apa hukumnya? Entah itu khiyarnya khiyar majlis, atau khiyarnya khiyar syarat, atau khiyarnya khiyar aib. Ya, contoh kita tadi belikan sepeda engkol misalnya, sepeda pancal, membelikan sepeda pancal anak. Kemudian ketika kita membeli, kita mengatakan, Pak penjual, ini saya beli sepeda sampean seharga 700.000. Tapi saya nanti kalau misalnya anak saya tidak cocok, entah tidak cocok modelnya atau tidak cocok warnanya, maka saya kembalikan. Ternyata sampai rumah betul anaknya tidak cocok. Maka berarti ini kan berada dalam masa apa? Khiyar. Khiyarnya khiyar syarat, karena bersyarat kan. Jangan masukkan khiyar aib. Khiyar aib kan aib, Gus, kan berarti kan tidak cocok, kan berarti aib. Bukan, aibnya itu bukan pada barang tapi pada anaknya. Ya. Kemudian padahal sudah jelas anaknya tidak mau, tapi tetap dipakai misalnya. Maka bagaimana hukumnya? At-tasarruf fi muddatil khiyar, lau tasarrafa alladhi lahul khiyar, fa in kana al-bai'u u'tubira faskhan, wa in kana al-mushtari u'tubira ijazatan, wa dzalika kal bai'i wal ijarah. Ya. Jika dalam masa khiyar itu, in kana al-bai'u u'tubira faskhan, jika ternyata khiyarnya tersebut berlaku pada bai', pada penjual,
maka itu dianggap sebagai fasakh. Apa fasakh? Fasakh itu yakni membatalkan akad. Ya, membatalkan akad. Jadi jika khiyarnya tersebut berada pada pilihan pada pembeli, maka itu dianggap sebagai fasakh. Emang ada Gus khiyar pada pembeli? Ada. Contoh begini. Ya. Khiyar pada penjual. Contohnya begini. Ada orang mau menjual sepeda motor. Ya. Kata pembeli, Pak Rusat, sampean kan ajualah sepeda motor nah. Mungkin mentogoi, mungkin to misalnya tolos ajualah, yang to khiyar pada penjual. Mungkin to tolos ajualah, maka kabula ebektoe lemare. Misalnya ebektoe lemare untuk ajual. Maka dinto kan Pak Rusat andi masa khiyar, khiyar untuk ajual atau tak ajual. Kemudian dalam masa khiyar dinto Pak Rusat maki tetap menggunakan le masa khiyar loh ki. Maka mun misalnya Pak Rusat masih tetap menggunakan na Pak Rusat di masa khiyar, tapi pesele tarima dinto. Mun misalnya Pak Rusat maki tetap menggunakan di masa khiyar, maka fa in kanal bai'u u'tubira fashan, maka jika masih tetap digunakan di dalam masa khiyar oleh penjual, maka khiyar menggunakan barang di masa khiyar oleh penjual ini termasuk sebagai fasakh. Napa maksudnya fasakh? Berarti jual belina tak sah, berarti membatalkan jual belina. Kemudian sekarang kalau misalnya ternyata ya, jika ternyata menggunakan barang tersebut di masa khiyar adalah pembeli, masih berada di masa khiyar, wa in kanal mustari u'tubira ijaratan. Jika ternyata yang menggunakan barang tersebut adalah pembeli di dalam masa khiyar, maka muntak ingin melanjutkan jual beli, nah maka itu dianggap sewa. Berarti kudu majar sewa nah. Kudu majar sewa. Contoh menton gila. Pas mungkin Farid misalnya melia motorna Pak Rusat. Masa khiyar. Khiyarna entah khiyar napa khiyar syarat atau khiyar aib. Jadi taruhlah mungkin khiyarna adalah khiyar napa khiyarna khiyar aib misalnya. Ternyata motornya Pak Rusat yang ingin dibeli oleh Farid itu bensinnya atau memiliki fungsi seboros ke bensin. Padahal Farid terona singirit. Tapi Farid entah beri masa khiyar untuk mabeli. Tapi ka Farid itu harusnya kan mun masa khiyar itu kan tak yangkui. Tapi itu yangkui ka Farid. Maka di selama masa khiyar, apabila si pembeli ini masih menggunakan barang di dalam masa khiyar, maka selama menggunakan itu dia jatuhnya kepada ijaroh. Ijaroh berarti apa? Akadna masuk lagi setelah itu barangnya apa beli kan mana aib kan tak tero. Apa beli terus selama menggunakan ini kilo Farid berarti napi statusnya sewa, berarti kudu majar sewa. Umpamanya yang kuisa minggu berarti ya tanya akan sanape Pak Rusat sewa nasa minggu. Soalnya nape Farid menggunakannya tadi itu sudah berada di dalam masa khiyar. Kemudian pon sama untuk begaluk tambahan tentang khiyar memperjelas beberapa majelis yang lalu sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya tentang jual beli terlarang. Barangkali dari pembahasan ini
ada yang perlu ditanyakan, disilahkan. Itu pertanyaan. Dia umpamanya anak dari rumah sakit harga apa itu biayanya ke anak itu bisa 10.000 kan dari rumah sakit. Ganti loh itu masuk jual beli kebun masyarakat. Anak. Adopsi anak berarti. Sebenarnya bukan di rumah sakit, masuk jual beli kebun mana. Setelah dihapusnya perbudakan abid atau ima, itu manusia sudah tidak boleh lagi diperjualbelikan. Adapun jika misalnya kita mengambil atau mengadopsi anak dari rumah sakit, kemudian kita mengambil anak tersebut dari dengan membayar sejumlah uang untuk ganti rugi rumah sakit, perawatan di rumah sakit, maka itu tidak dikatakan sebagai jual beli anak, ya. Karena kalau memang misalnya jual beli anak itu akadnya kan harus baik. Jual beli kan logikanya kalau misalnya kita ingin membeli anak itu akadnya dengan siapa? Akan dengan orang tua. Di situ akadnya dengan siapa? Rumah sakit kan? Berarti itu bukan jual beli. Dan sekali lagi, karena memang di dalam manusia itu dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan manusia bani Adam, maka selanjutnya adalah ketika dihapuskan perbudakan, maka sudah tidak boleh lagi untuk memperjualbelikan manusia. Adapun kalau misalnya kita mengadopsi anak dari rumah sakit, kemudian kita membiayai ganti rugi di rumah sakit, maka itu tidak termasuk sebagai jual beli. Dan kalau memang kita harus misalnya ingin mengadopsi anak dari rumah sakit, itu harus betul-betul jelas. Harus betul-betul jelas artinya nasabnya dan seterusnya, itu untuk masa depan anak tersebut. Karena harus hati-hati. Itu ya nanti kalau ketika besar menikah, bisa jadi nanti kan dia bisa menikah dengan saudaranya atau dengan saudara sepersusuannya dan sebagainya. Itu harus betul-betul diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang. Dan terkait anak angkat lagi, ini penting saya sampaikan. Terkait anak angkat, apakah boleh untuk tabani di dalam Islam? Tabani itu mengambil anak angkat. Kalau mengambil anak angkat, ya lebih tepatnya itu anak asuh, ya. Di zaman Rasul pernah terjadi. Zaid bin Harith itu dulu pernah menjadi anak angkat Rasul di awal-awal Islam. Bahkan dulu sebelum turunnya ayat tabani namanya di dalam surat Ud'ukum li abaihim dan seterusnya, itu umat terdahulu ya di zaman jahiliyah mengambil anak sekaligus dinisbahkan nasabnya itu kepada orang tua asuh. Ya. Bahkan Rasul itu pernah mengambil anak Zaid bin Harithah, itu pernah diambil anak oleh Rasul dan dinisbahkan Zaid bin Muhammad. Dinisbahkan Zaid bin Muhammad. Maka kemudian turun ayat ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah, itu. Panggillah sesuai dengan ayah mereka karena itu lebih lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ diharamkan di dalam Islam namanya tabani. Apa tabani? Kita mengambil anak orang tapi binnya dinisbahkan kepada kita. Itu namanya tabani. Itu dilarang di dalam Islam. Nah, kalau kita mau mengangkat anak, ini penting untuk kita ketahui. Kalau misalnya kita mau mengangkat anak, itu hendaknya kalau misalnya dari keluarga istri, ya, ingin mengambil anak angkat dari keluarga istri, itu hendaknya betul-betul diperhatikan. Kalau misalnya dari keluarga istri, maka hendaknya yang diambil anak angkat itu adalah laki-laki. Tapi kalau misalnya yang diambil itu dari keluarga suami, maka hendaknya yang diambil itu perempuan. Karena apa? Ini menyangkut nanti masalah ta'amul di dalam rumah.
Karena bagaimanapun yang namanya anak angkat itu statusnya tetap bukan mahram. Jadi misalnya kalau yang diambil itu adalah perempuan dari keluarga istri, maka suami yang memandang di dalam rumah bagaimana? Tak kokodung, tak nape, kan tetap orang lain hukumnya. Tapi mun seekala ento adalah saya dari keluarga bini misalnya lalaki, kan pada lalaki nah. Sehingga walaupun melihat tak kolampi dan sebagainya ento tak masalah. Ento mun misalnya tinggal na satu rumah. Entonya mana? Jadi nape oleh kita ambil anak angkat ki oleh. Saking kita kudu memperhatikan. Mun misalnya kita ngalak dari keluarga bini, ento ngalak orang bebini, ya mun misalnya bede di lembeng, kok ya aja se-over ing anak-anak kadiri. Tak aku kodung ya haram hukumnya. Soalnya nape orang lain. Paham lagi? Statusnya adalah orang lain. Ento perlu pula sampaikan karena ento menyangkut hukum, saya kudu disampaikan. Adapun mun misalnya menisbahkan bina tak oleh sama sekali. Nggih. Jadi mun menisbahkan bina aja nisbataken ka kita sebagai orang tua asuh, tapi tetap nisbataken ka orang se melahirkan. Ka nisbataken ka bupa aslina. Entau mun misalnya akan mengambil anak angkat. Udah silain? Menjalankan pasti karena yang ka bapaknya hati mencana kabinan tuh yang orang tuanya tak kamu bermasalah apa? Hakim adalah wali dari orang sesobung walina. Al hakimu wali yuman la waliyalah. Hakim adalah wali dari orang yang tidak memiliki wali. Jika memang tidak ditemukan bapaknya, tapi masih sangat mungkin walaupun tidak ditemukan bapaknya masih ketemu walinya. Kenapa? Karena wilayah kewalian itu bukan hanya pada bapak, tapi bisa pada kakek ke atas, bapak ke atas kan. Bisa juga umumah saudara-saudaranya bapak. Jadi walaupun bapak nak sobung kayak temu bisa, tapi mulai temu paman nah, togelan na bapak, kening. Atau temu ke atas kibo pak tua nak ke atas bisa. Jadi wali itu bukan hanya ayah saja, tapi ayah ke atas atau paman dari pihak lalaki, benih pihak bibi dari pihak lalaki. Beda selain? Pak Rusad biasanya. Bon cukup sih? Oke, bon. Al-Fatihah.